Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sosiologi SMA PGRI 109. Perkenalkan, nama saya Akbar Cesar Prastio dan di sebelah saya atau yang bersama saya itu ada namanya Pak Zakaria, Muhammad Zakaria. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan rekan saya, namanya Pak Muhammad Zakaria. Ya, kepada Pak Muhammad Zakaria, silakan. Yang mau say hi, silakan. Hai, selamat datang di kelas Sosiologi SMA PGRI 109. Nama saya Muhammad Zakaria sebagai partner Pak Akbar. Nanti kita akan saling berkoordinasi tentang persosiologian di SMA PGRI 109. Oke, terima kasih Pak Jaka atas say-nya. Nah, oke, kita mulai aja ya langsung ya ke pelajaran teknis pembelajaran di sosiologi atau kelas sosiologi ini. Nah, sebelum dimulai, saya perlu memperkenalkan diri dulu siapa saya dan Pak Zakaria ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke CV dari masing-masing guru ya. Dimulai dari saya dulu. Nama saya itu adalah Pak Akbar Cesar Prasetyo. Lahirnya di Jakarta tahun 1992. Agamanya Islam, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jakarta. Dengan kontak tersebut kalian bisa pause video ini untuk menghubungi saya. Ini nomor handphone sekaligus untuk nomor WhatsApp. Jadi kalau kalian mau menghubungi saya via WhatsApp, silakan, tapi dengan menggunakan etika ya. Nah, sekarang saya akan bacakan tentang kurikulum atau CV dari Pak Zakaria ya. Pak Zakaria itu lahirnya di Jakarta tahun 94, jenis kelamin laki-laki, belum menikah guys, masih jomblo gitu ya, tinggal di daerah Cibodas Baru, Kota Tangerang ya. Nah, ini dia nomor teleponnya masih aktif ya Pak Jaka ya untuk yang ini? Masih, siapa? Ya, masih aktif. Jadi kalau kalian mau menghubungi, silakan menghubungi, di post aja videonya untuk dicatat nomor teleponnya. Nah, ini emailnya juga, silakan kalau kalian mau bertanya-tanya berkaitan dengan kesosiologian. Itu adalah pembukaan atau pengenalan dari guru-guru yang akan mengampu di mata pelajaran sosiologi baik di kelas 10.1 sampai 10.8. Nah, sebelum kita masuk ke teknis pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, 10.1 sampai 10.8 kan nanti akan dipecah menjadi IPA 1 sampai IPA 4, IPS 1 sampai IPS 4. Nah, pelajaran sosiologi itu tetap akan ada di IPA dan tentu saja di IPS. Kenapa di IPA dan IPS? Karena sosiologi itu adalah bagian dari basic ya. Jadi kalau di IPA itu masuknya ke dalam mata pelajaran lintas minat. Sedangkan kalau di sosiologi IPS itu masuknya adalah peminatan. Ingat, di kelas 10 itu karena kalian masih kelas 10, masih galau gitu ya, masih mungkin akan nanti pindah gitu ya ke IPS gitu. Jadi kalian nggak akan ketinggalan banget sama mata pelajaran IPS-nya gitu ya, terutama sosiologi. Nanti ada ekonomi juga. Nah, itu adalah teknis pembelajaran berkaitan dengan sosiologi. Nah, kita beralih ke selanjutnya. Kita masuk ke teknis pembelajaran KD-nya ya, atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai selama 1 tahun di kelas 10 ini. Jadi secara teknis itu akan ada 5 KD yang harus kalian kuasai. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan pembicaraan ini kepada Pak Jaka ya. Nanti mungkin Pak Jaka yang bisa menjelaskan tentang teknis KD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Untuk lebih jelasnya silakan saya alihkan kepada Pak Zakaria ya. Pak Zakaria, silakan untuk dijelaskan berkaitan dengan KD-nya. Silakan Pak Jaka. Terima kasih Pak Akbar. Hai semuanya.
Kali ini saya akan memberikan tentang kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan dan kalian mendapatkan itu selama pembelajaran sosiologi bersama saya ataupun dengan Pak Akbar. Kita nanti akan masuk ke materi pelajaran kita. Di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, nanti kalian tuh akan melihat gejala-gejala apa yang ada di masyarakat, kemudian kalian mengamati bagaimana gejala di masyarakat itu sebagai sumber pengetahuan dulu, gitu loh, untuk mewujudkan rasa ingin tahu, gitu loh, untuk membentuk rasa ingin tahu terhadap sosial, itu sebagai wujud kita, wujud diri kita sebagai makhluk sosial. Kemudian untuk jam pertemuannya kita ada 24 jam pertemuan dan sumber belajar bisa nanti dari buku pelajaran, buku referensi dan lain-lainnya. Nanti saya dan Pak Akbar akan membimbing kalian lebih dalam lagi untuk menggali fungsi sosiologi itu sendiri dalam kehidupan kalian. Terus kemudian yang kompetensi dasar untuk materi yang kedua, itu nanti ada penerapan konsep sosiologi untuk memahami hubungan sosial antar individu yang tadi saya jelaskan, antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kemudian ada lagi melakukan kajian diskusi dan menyimpulkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami hubungan sosial antar individu dan kelompok serta antar kelompok itu sendiri. Kemudian materi pembelajaran itu ada individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, nanti kegiatan pembelajaran kalian harus mengamati berbagai bentuk hubungan sosial antar individu dan antar kelompok di dalam bermasyarakat. Kemudian di kompetensi dasar selanjutnya menganalisis berbagai gejala sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami hubungan sosial di masyarakat, melakukan kajian diskusi dan mengaitkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial dalam memahami hubungan sosial di masyarakat. Jadi nanti materinya adalah ragam gejala sosial dalam masyarakat. Jadi kalian nanti akan mengamati bagaimana gejala sosial. Biasanya gejala berhubungan nanti dengan bab sebelumnya, tentang hubungan. Kalau tidak ada gejala, nggak mungkin ada hubungan, karena hubungan pasti akan menghasilkan gejala. Jadi pembelajarannya akan terus berkembang nih, untuk melatih empiris kalian, untuk melatih wawasan kalian terhadap sosial kalian sendiri. Terus selanjutnya adalah materi 4 di sini. Itu ada kompetensi dasar selanjutnya, menerapkan metode-metode penelitian sosial untuk memahami berbagai gejala sosial. Kemudian menyusun rancangan dan melaksanakan dan menyusun laporan penelitian sederhana serta mengkomunikasikannya dalam bentuk tulisan dan audio visual. Nah, ini ya paling terakhir nih. Jadi dari 3 bab sebelumnya kalian tuh dilatih gitu, untuk sadar dan mengerti sekali terhadap sosial kalian, dan ini adalah finalnya gitu loh di metode penelitian sosial. Saya akan membacakan bagaimana nanti pembelajarannya. Kalian nanti ada seperti biasa mengamati kajian pustakaan atau metode-metode yang penelitian sosial. Nanti saya dan Pak Akbar juga akan berkolaborasi untuk membuat rancangan seperti apa yang cocok di saat PJJ seperti ini. Mudah-mudahan aja nanti ketika kita sudah di bab ini, semua sudah normal semua, kita sudah bisa belajar ke sekolah, kita udah bisa berkumpul lagi, kita bisa lebih leluasa untuk menerapkan pembelajaran sosiologi ini secara penuh gitu. Oke, terima kasih Pak Jaka atas penjelasannya yang sungguh lengkap sekali berkaitan dengan standar kompetensi yang harus dikuasai selama setahun. Ingat, karena itu selama setahun atau 2 semester. Jadi kalau misalkan jumlahnya 4, berarti 22 nih. 1 semester 2 KD, yaitu KD pertama dan kedua sesuai yang dijelaskan oleh Pak Jaka sebelumnya. Lalu yang selanjutnya akan di semester 2.
ya, yang kompetensi ketiga dan keempat, ragam gejala sosial dan penelitian sosial. Mudah-mudahan nanti ketika pandeminya sudah selesai dan kita sudah masuk sebagai KBM biasa, kita akan melaksanakan kolaborasi dengan mata pelajaran lain, mungkin dengan geografi atau dengan ekonomi atau dengan yang lainnya, untuk turun ke lapangan melakukan sesuatu gitu ya. Sesuatunya apa ya, kita nantikan aja ya tentang pelajaran ini. Terus standby di pelajaran sosiologi, karena sosiologi itu lebih ke arah sistem masyarakat ya, masyarakat. Jadi pusatnya itu adalah masyarakat. Apa yang dilakukan oleh sosiologi itu ya adanya di masyarakat gitu ya. Kalau misalkan anak IPA itu labnya adalah di sebuah ruangan, di sebuah lab, tapi kalau sosiologi, geografi, ekonomi, itu labnya adalah masyarakat secara langsung gitu ya. Jadi masyarakat yang kita uji gitu tentang apa sih, kalau contoh misalkan tadi ragam gejala sosial, berarti kita apa sih gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat, bagaimana sih bentuk interaksi atau hubungan sosial yang terjadi di masyarakat di daerah Tangerang ini misalkan gitu ya, bagaimana sih pola transportasi kita itu bisa menciptakan kemacetan misalkan. Nah, berkaitan dengan durasi nih, karena durasinya sudah terlalu lama, kita pending dulu aja deh berkaitan dengan materi awal, yaitu tentang sejarah bagaimana sosiologi bisa terbentuk. Intinya gini, kalau sosiologi itu terbentuk atas dasar gejolak atau hal yang tidak puas gitu yang terjadi di masyarakat, maka muncul sosiologi. Nah, tokoh-tokohnya, nah kalian bisa cari nih tokoh-tokohnya. Itu yang pertama adalah Auguste Comte, atau kalau orang Cimone itu ngomongnya Auguste Comte itu. Nah, Auguste Comte, Auguste Comte. Nah, kalian bisa searching siapa sih beliau. Tapi sebelum beliau mempopulerkan istilah sosiologi, ada lagi tuh sebelumnya jauh, yaitu filsuf Islam yang namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun ini adalah seorang filsuf yang dari Jazirah Arab, tepatnya dari Persia, atau kalau sekarang mah Iran. Itu sudah membahas tentang sosial, tapi belum dinamain sosiologi. Baru ketika di abad 19 muncul istilah namanya sosiologi yang dipopulerkan oleh bapak sosiologi dunia itu namanya Auguste Comte. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya perkenalannya. Saya berharap PJJ ini tidak mengurangi semangat kalian belajar, justru PJJ ini menjadi langkah baru kalian bagaimana kalian menapaki cita-cita kalian. Mudah-mudahan PJJ ini tidak mengurangi semangat belajar kalian. Kita harus tetap semangat, cari celah bagaimana caranya supaya kita tetap belajar dengan efektif dan maksimal di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga saja materi yang sudah kita sampaikan ini bermanfaat. Pak Jaka, ada yang mau ditambahkan berkaitan dengan materi ini, pertemuan kali ini? Sudah cukup, nanti kita akan lanjut ke Google Classroom dan acara berikutnya. Oke, terima kasih Pak Jaka. Untuk sekarang kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang mau untuk bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Ini akan saya posting di YouTube. Silahkan kalian di kolom komentar itu bertanya apapun yang berkaitan dengan sosiologi. Mungkin kalian juga bisa saling berinteraksi, bertanya dan menjawab berkaitan dengan hal tersebut. Oke, tapi jangan lupa perkenalan, gunakan nama kalian, nama asli kalian dari kelas berapa, 10.1 atau 10.5 atau segala macam, supaya kita bisa interaktif gitu ya. Oke, saya kira cukup dari saya Pak Akbar Sesar Prastyo. Ingat, panggil aja Pak Akbar, dan Pak Muhammad Zakaria panggil aja Pak Jaka gitu ya. Oh iya, untuk terakhir, saya itu akan bertugas untuk di kelas 10.1 sampai 10.4. Pak Jaka akan mengampu di mata pelajaran sosiologi kelas 10.5 sampai 10.8. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.